Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas kami atau mempresentasikan tentang pengujian black box dan white box pada website Bukalapak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dera dengan NIM 2214-1005. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pengujian black box dan white box pada website marketplace Bukalapak merupakan pendekatan yang krusial untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsionalitas platform beroperasi optimal. Pendekatan black box berfokus pada pengalaman pengguna tanpa mempertimbangkan detail internal kode, sedangkan white box mengevaluasi struktur dan keamanan kode program secara mendalam. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, Bukalapak dapat menjamin pengalaman berbelanja online yang aman dan optimal bagi jutaan pengguna setianya. Artikel ini akan membahas secara mendalam metodologi pengujian, hasil yang diperoleh, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Bukalapak yang semakin menjadi bagian integral dari ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Penting bagi pemasar untuk memahami bagaimana konsumen membentuk kesan menarik dan membangkitkan minat beli mereka. Minat konsumen merupakan respons terhadap produk yang muncul dari kebutuhan, diikuti oleh pemrosesan informasi oleh konsumen. Namun, dengan banyaknya toko online, pembeli sering kesulitan mencari informasi produk yang diinginkan secara efisien. Hal ini mendorong perlunya pengembangan aplikasi web yang memudahkan pencarian dan menampilkan informasi produk sesuai dengan kata kunci yang diinputkan. Marketplace seperti Bukalapak telah menjadi solusi yang populer bagi konsumen Indonesia yang memiliki keterbatasan waktu. Mereka dapat berbelanja dengan lebih efisien dan nyaman tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudahan pengguna adalah sebuah tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sebuah sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa dibutuhkan banyak usaha. Perkembangan teknologi ini mengindikasikan transisi masyarakat menuju era digital, di mana kebutuhan akan data dan informasi semakin meningkat, mendorong inovasi teknologi untuk memfasilitasi pengolahan data yang cepat dan efisien. Pengujian black box dan white box tidak hanya menjadi langkah esensial dalam memastikan kendala teknis Bukalapak sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman belanja online bagi pengguna tetap aman, efisien, dan memuaskan. Artikel ini akan membahas secara mendalam metodologi pengujian, hasil yang diperoleh, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Bukalapak yang semakin menjadi bagian integral dari ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Yang kedua, literatur review. Pada era digital yang semakin berkembang, pengujian perangkat lunak menjadi kunci utama dalam memastikan keandalan dan kualitas platform e-commerce seperti Bukalapak. Pengujian black box dan white box telah menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menjamin fungsi dan keamanan aplikasi web, khususnya dalam konteks marketplace yang kompleks dan dinamis. Studi literatur yang mendalam tentang pengujian ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kokoh, tetapi juga mengungkapkan aplikasi praktis dari metodologi ini dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan transaksi online. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi berbagai penelitian terkait serta kontribusi mereka terhadap pemahaman kita tentang pengujian black box dan white box pada platform e-commerce, dengan fokus khusus pada Bukalapak sebagai studi kasus. Pada dasarnya, niat beli konsumen merupakan faktor pendorong dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk.
Zafar dan Rafiki menyampaikan niat beli konsumen adalah hasrat dan kecenderungan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan, karena ada kemungkinan konsumen membeli produk tersebut di masa yang akan datang. Kotler dan Keller menjelaskan bahwa niat atau intensi merupakan suatu dorongan atau rangsangan internal yang kuat dalam memotivasi tindakan seseorang, dan dorongan tersebut dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan positif akan produk. Eksistensi e-commerce di Indonesia pun semakin meningkat dikarenakan infrastruktur internetnya mendukung dan memudahkan dalam mengakses e-commerce atau online shop. Pertumbuhan ini juga terasa pada tingkat perolehan posisi Top Brand Award dalam kategori online shopping yang fluktuatif. Salah satu situs e-commerce terpopuler yang paling banyak dikunjungi di Indonesia menurut data Alexa per Oktober 2017 Januari 2018 adalah Bukalapak. Berdasarkan kunjungan ke situs Bukalapak berasal dari mesin pencarian sebesar 34,30%, dan total yang terhitung dengan situs Bukalapak sebesar 31.110.000. Bukalapak merupakan salah satu model e-commerce customer to customer atau C2C. Model ini yang paling banyak diterapkan dan ditemukan pada situs e-commerce di Indonesia. Pasar customer to customer saat ini masih dominan di pasar retail online Indonesia. Diperlukan sebuah website yang dapat melakukan pencarian barang dengan data barang yang lengkap, harga yang akurat, dan tanpa adanya biaya yang dibebankan ke penjual. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian barang, memperluas pasar bagi para penjual, serta meningkatkan transaksi e-marketplace, khususnya pada Bukalapak. Kemudahan pengguna mengacu kepada jelas dan mudahnya interaksi dengan sebuah sistem. Kemudahan dalam menggunakan sistem untuk melakukan tindakan yang diperlukan, usaha yang diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem, dan kemudahan pengguna sistem. Yang ketiga, metodologi. Pengujian perangkat lunak sangat penting dilakukan untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Setiap bagian dari perangkat lunak dapat memiliki jenis kesalahan yang berbeda-beda. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan studi pustaka, dengan tahapan pengembangan sistem aplikasi meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian, serta operasi dan pemeliharaan. White box testing memfokuskan pada struktur internal perangkat lunak untuk memastikan setiap jalur kode dieksekusi dan kondisi logis diperiksa, membantu mengidentifikasi kesalahan logika program selama pengembangan awal. Implementasi white box testing memberikan manfaat besar dengan meningkatkan kehandalan aplikasi melalui optimisasi kode, pengurangan bug, dan peningkatan keamanan. Khususnya dalam konteks aplikasi kompleks seperti pengembangan perangkat lunak yang lebih stabil dan efisien, memastikan aplikasi dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai tantangan teknis dan beban kerja yang tinggi. Black box. Pengujian black box atau pengujian perilaku dilakukan tanpa pengetahuan tentang struktur internal atau logika perangkat lunak yang diuji. Metode ini mengandalkan spesifikasi kebutuhan untuk mengevaluasi fungsionalitas dari perspektif pengguna akhir. Dengan teknik seperti partisi, analisis nilai batas, grafik penyebab efek, dan lainnya yang memiliki keuntungan pada keterbatasan tersendiri. Black box testing atau penguji perilaku adalah pendekatan di mana penguji tidak memahami secara detail struktur internal atau logika perangkat lunak. Evaluasi dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan untuk memastikan kecocokan fungsionalitas dan harapan pengguna, menggunakan berbagai teknik seperti partisi, analisis nilai batas, dan lainnya, dengan kelebihan menemukan kesesuaian dan keterbatasan dalam pengetahuan penguji terhadap implementasi detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri, NIM 2214124.
Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu login. Login merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem dan tujuan pengguna dalam akses sistem. Baik, di sini terdapat flowchart pada website Bukalapak. Yang pertama itu start, kemudian kita memasukkan atau menginput nomor HP, kemudian menginput kode verifikasi. Setelah itu, kemudian kita login, kemudian login berhasil. Setelah login berhasil, kita akan menuju atau menampil pada dashboard pengguna dan selesai. Baik, gambar yang kedua ini gambar flow graph. Gambar flow graph ini sesuai dengan urutan pada flowchart atau sebanyak urutan pada flowchart 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian jalur pertahanan ini jalur berhasil. Kemudian jalur kedua ini jalur salah lalu berhasil. Baik, pada tabel pertama yaitu case login. Part 1 jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Skenario-nya itu start, input nomor HP, input kode verifikasi, login berhasil, menampilkan dashboard pengguna, yang terakhir end atau selesai. Hasil pengujiannya itu berhasil part 2. Kemudian part kedua ini jalur yang salah. Skenario-nya itu start, input nomor HP, input kode verifikasi, login gagal, input nomor HP, input kode verifikasi, login berhasil, menampilkan dashboard pengguna dan end selesai. Hasil pengujiannya itu berhasil. Kemudian yang kedua itu Bukalapak. Bukalapak adalah sebuah tahapan proses alur perjalanan sistem yang dilakukan oleh pengguna dari sistem yang digunakan. Gambar ketiga ini yaitu flowchart-nya. Flowchart pada website Bukalapak yang pertama itu start, kemudian mencari barang, kemudian memilih barang yang kita inginkan. Setelah itu memasukkan keranjang yang barang yang kita inginkan. Kemudian kita pilih check out. Setelah check out, apakah yakin dengan barang yang dipilih? Jika tidak, apakah ada barang yang lain atau memilih barang yang lain? Ini menuju ke masukkan nama dan alamat, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu barang dikirim, kemudian barang diterima dan selesai. Baik, kemudian gambar ketiga itu flow graph. Flow graph-nya itu sesuai dengan urutan dari flowchart yang ini, dari angka 1 sampai 13. Kemudian jalur pertamanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Kemudian jalur yang kedua itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian jalur yang ketiga itu jalur yang gagal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, dan 13. Kemudian pada tabel kedua dapat 1 jalurnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Skenario-nya itu start, mencari barang, memilih barang yang diinginkan, masukkan
ke keranjang, kemudian pilih check out, kemudian apakah yakin dengan barang yang dipilih. Setelah itu melakukan pembayaran, barang dikirim, barang diterima, dan selesai. Hasil pengujian itu berhasil. Kemudian part keduanya, jalurnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sampai 13. Skenario-nya itu start, mencari barang, kemudian memilih barang yang diinginkan, kemudian masukkan ke keranjang, kemudian pilih check out, kemudian apakah yakin dengan barang yang dipilih. Setelah itu milih barang yang lain. Berikutnya masukkan nama dan alamat tujuan, melakukan pembayaran, barang dikirim, barang diterima, selesai. Hasil pengujian itu berhasil. Kemudian part yang ketiga, jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 13. Skenario-nya itu start, mencari barang, memilih barang yang diinginkan, memasukkan keranjang, apakah yakin dengan barang yang dipilih, memilih barang yang lain, dan selesai. Pengujian itu berhasil. Ya, perkenalkan nama saya Samir Rahmat dengan NIM 12141008. Saya akan menjelaskan tentang black box testing. Black box testing ialah pengujian sistem, merupakan tahapan pengujian software atau perangkat lunak untuk mengevaluasi sebuah sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, agar dapat dilakukan pengembangan baik dalam kinerja maupun sistem tampilannya. Berikut adalah tampilan halaman login pengguna. Skenario pertama, menginput nomor HP dan kode verifikasi dengan benar lalu klik tombol login. Test case-nya 082231 nomor HP dan kode verifikasinya masuk. Dan hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan pengguna masuk ke halaman utama. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Hasil skenario kedua, menginput nomor HP saja tanpa kode atau sebaliknya lalu klik tombol login. Nomor HP, kode verifikasi. Sistem menolak akses dan mengirim notif nomor dan kode salah sesuai valid. Yang ketiga, menginput nomor HP dan hasil yang diharapkan, sistem menolak akses dan mengirim notif sesuai yang diharapkan, valid. Dan ini adalah contoh dari penerapan password yang salah. Untuk pengujian halaman logout, skenario-nya adalah keluar dari halaman utama, klik logout. Test case-nya nomor 0822 3433. Hasil yang diterapkan, sistem akan menerima akses dari pengguna keluar dari halaman. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan pengujian pembelian, skenario-nya cari barang klik. Test case-nya pencarian sepatu. Hasil diharapkan, sistem mengakses pencarian dengan benar. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan skenario kedua, tidak menginput barang atau jenis barang yang lain lalu klik pencarian. Test case-nya pencarian sepatu. Hasil yang diharapkan, sistem tidak dapat mengakses pencarian. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario ketiga, memasukkan barang yang dicari atau jenis barang yang serupa kemudian melakukan pencarian. Test case-nya, klik menu ke keranjang. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil menyimpan barang ke keranjang. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan yang skenario keempat, melakukan check out pada barang. Klik check out, masukkan nama dan alamat tujuan. Hasil yang diharapkan, memilih pembayaran. Setelah pembayaran, barang yang sudah dipesan akan dikirim sesuai alamat tujuan. Hasil pengujian valid. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan ini adalah contoh dari hasil penerapan pengujian barang yang ada di bawah sini. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.